Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 117, Pertempuran Pertama, 2. Ada alun-alun besar di bawah peron dan kerumunan orang ada di sekitar alun-alun. Melihat ke atas, ada tidak kurang dari puluhan ribu orang. Area di sekitar ditandai dengan warna dan tanda level yang berbeda. Murong Yuntian menghitung dengan cermat. Ada 5 tingkat. Setiap level memiliki area yang cukup besar dan setiap kelompok tentara bayaran memiliki tempat mereka sendiri di area tersebut. Ada suara keras yang menggetarkan langit di bawah sana sekarang, seolah-olah semua tentara bayaran mengerahkan diri mereka untuk berteriak pada saat ini. Daya saing dalam darah mereka juga diaktifkan, berteriak dan menyebabkan keributan suara yang mengguncang langit. Kasa melihat tentara bayaran yang penuh sesak di bawahnya dengan tercengang dan rahangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Begitu Zheng Ran melihat ini, dia tertawa kecil. Silahkan duduk. Zheng Ran duduk, sementara Fitch duduk di sebelahnya. Murong Yuntian kemudian duduk di samping Fitch dan Kasa di samping Murong Yuntian. Yuntian, kenapa mereka begitu gila? Kasa berbisik ketakutan dan terlihat sedikit ketakutan, tapi Murong Yuntian sepertinya setuju dengan pemandangan di depan matanya. Itu adalah sesuatu di hati mereka. Murong Yuntian menjawab dengan acuh tak acuh sambil menatap kerumunan di bawah kakinya. Mata hitamnya bersinar terang. Ini adalah dunia yang sama sekali tidak dia kenal, dunia tentara bayaran. Penilaian level tahun ini tidak akan membosankan seperti tahun lalu, kan? Fitch dan Zheng Ran mengobrol dengan suara lembut. Fitch ingat ketika dia datang ke sini tahun lalu, penilaian levelnya benar-benar agak membosankan. Semuanya tampak mengikuti prosedur dan tidak ada hal baru yang terjadi. Haha, tahun ini pasti lebih seru dari tahun lalu. Zheng Ran memandang orang-orang di tanah dengan mata melengkung. Di antara kerumunan di area bintang 3, sejumlah kecil kursi yang masih kosong saat ini terlihat sangat mencolok. Itu adalah kursi untuk Red Maple Mercenary Team. Dengan serius, apakah ada orang yang tidur tahun ini? Fitch mengerucutkan bibirnya tidak setuju. Zheng Ran tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah Fitch. Perjalanan Anda tidak akan sia-sia tahun ini. Tidur ini sangat tidak terduga. Petik 2. Saya jarang melihat Anda memuji sebuah kelompok. Apa namanya? Saya harus menonton dengan hati-hati juga. Petik 2. Zheng Ran terkekeh dan sedikit menoleh ke samping, memberitahu Fitch nama itu, Maple Merah. Murong Yuntian yang duduk di sebelah mereka pasti mendengar nama itu juga dan dia merenungkan dalam pikirannya secara diam-diam. Red Maple, bahkan Wakil Presiden Mercenary Union memuji kelompok tentara bayaran ini. Seorang penidur yang tiba-tiba keluar. Apakah mereka benar-benar mengesankan? Murong Yuntian mulai menantikan untuk melihat tim Mercenary Maple Merah ini. Setelah beberapa saat, beberapa anggota dari setiap kelompok tentara bayaran tiba satu demi satu. Zheng Ran memeriksa waktu dan secara tidak sengaja melirik posisi tertentu di area bintang 3. Dia melihat bahwa tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah sudah ada di sana, tetapi Yun Feng tidak bisa ditemukan. Zheng Ran tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Kenapa anak itu belum datang? Namun, itu sudah waktunya. Zheng Ran berdiri. Ketika tentara bayaran di bawah melihat Zheng Ran berdiri, mereka semua terdiam dan tidak mengeluarkan suara. Zheng Ran melirik kerumunan orang di sana dan berbicara dengan suara yang dalam. Sebuah suara yang dalam kemudian terdengar jelas di telinga semua orang, mengabaikan penghalang jarak. Semuanya, penilaian tingkat tahunan akan segera dimulai. Aturan tahun ini akan sama seperti tahun lalu. Penilaian akan dibagi menjadi 2 hari. Tantangan bintang 1 hingga bintang 3 akan diadakan pada hari pertama, sedangkan tantangan bintang 4 dan bintang 5 akan diadakan pada hari kedua. Saya harap semua kelompok tentara bayaran bisa mendapatkan hasil yang baik dan dapat mencatat kehormatan Anda dalam sejarah Anda kali ini. Zheng Ran berkata saat tentara bayaran di bawah bersorak sekuat air pasang. Kasa tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinganya ketika dia mendengar ini dan dia semakin meremehkan tentara bayaran ini. Ini pasti dunia yang gila. Mereka semua gila. Segera, tantangan bintang 1 berjalan lancar. Cincin kecil yang tak terhitung jumlahnya dibagi di alun-alun besar. Jika pertempuran diadakan satu per satu, penilaian level akan memakan waktu setidaknya 6 bulan.
Tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya di tribun sekitar alun-alun sedang menonton tim yang bersaing di dalam dengan kegembiraan di mata mereka dan mereka berteriak setiap kali pertempuran berakhir. Beberapa frustrasi, beberapa putus asa, beberapa emosional dan beberapa senang. Fitch dan Zheng Ran sedang mengobrol satu sama lain. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan tantangan bintang satu, tapi Murong Yuntian dan Kasa menonton karena penasaran. Namun, Kasa kesal setelah beberapa saat dan dia bahkan berpikir itu agak membosankan. Melihat wajah serius Murong Yuntian, Kasa cemberut. Yuntian, apakah ini menarik? Murong Yuntian tidak menoleh. Ketika Kasa mendengar jawaban satu kata ini, dia bahkan lebih frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah kepribadian Murong Yuntian. Dia dingin dan keras kepala. Dia ragu apakah potongan es padat ini akan meleleh untuknya. Setelah pagi, tantangan yang dikeluarkan oleh kelompok bintang 1 akan segera berakhir. Berikutnya adalah tantangan bintang 2 di mana kelompok bintang 2 menantang kelompok bintang 3. Nama-nama tim diumumkan satu demi satu dan tim-tim itu naik ring satu per satu. Beberapa diturunkan dan beberapa memasuki level berikutnya. Itu benar-benar hidup. Grup mercenari Sunstorm menantang tim mercenari Maple Merah. Ketika pengumuman ini bergema di sekitar alun-alun, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat. Zheng Ran dan Fitch, yang sedang mengobrol, juga berhenti berbicara. Murong Yuntian menyipitkan mata hitamnya dan melirik ke sebuah cincin kecil di alun-alun. Kedua tim dari dua kelompok tentara bayaran naik ke atas panggung. Setelah teriakan, semua orang di tempat itu diaduk. Mata mereka menatap salah satu cincin dengan antusias, seolah-olah semua tatapan mereka tersedot. Tim lain yang bertarung agak tercengang. Maple Merah, Maple Merah, Maple Merah, Maple Merah. Mercenari yang bukan berasal dari Red Maple Mercenary Team meneriakkan nama ini, seolah-olah itu adalah slogan yang diketahui semua orang. Zheng Ran tersenyum dan mendengarkan sorak-sorai, sementara Fitch mengerutkan kening. Tim mercenari Maple Merah tampaknya cukup mampu. Itu terlalu berlebihan, bukankah itu hanya grup bintang 3? Kasa bergumam tidak setuju, tapi dia tidak bisa menahan rasa penasaran di benaknya dan menoleh juga. Di bawah sorakan untuk Red Maple Mercenary Team, sebuah tim naik ke ring. 5 dari mereka semua tampak buruk. Mereka berasal dari grup mercenari Sunstorm yang menantang Red Maple Mercenary Team. Semua orang bersorak untuk tim mercenari Maple Merah, yang tidak diragukan lagi seperti menamparkan wajah mereka. Ini adalah tantangan yang adil. S9 kenapa terlihat seperti ini adalah home field dari Red Maple Mercenary Team. Bab 118, Pertempuran Pertama 3. Mereka berlima naik ke atas panggung, tapi sepertinya tidak ada yang peduli dengan mereka. Semua orang masih menantikan untuk melihat tim misterius itu dengan antusias di mata mereka. Mereka menantikan nama yang diketahui semua orang, yang menyapu Mercenary Union dalam waktu yang sangat singkat. 5 anggota grup mercenari Sunstorm berdiri di sana dengan tatapan malu. Saat mereka mendengarkan sorakan untuk lawan mereka di sekitar venue, mereka menemukan mereka semakin menusuk telinga. Setelah menunggu beberapa saat, anggota Red Maple Mercenary Team masih belum juga datang ke ring. Tim mercenari Maple Merah, naik ke atas panggung. Ada teriakan lagi dan orang-orang masih bersorak, tapi masih belum ada seorang pun dari tim mercenari Maple Merah di atas panggung. Melihat adegan ini, 5 anggota grup mercenari Badai Pasir tertawa terbahak-bahak. Pria tertinggi di antara mereka berteriak, "Kenapa? Tim tentara bayaran Maple Merah, kamu takut?" Sorak-sorai orang banyak secara bertahap memudar. Orang-orang sedikit terkejut bahwa mereka tidak melihat tim mercenari Maple Merah. Di mana anggota tim mercenari Maple Merah? Mengapa mereka tidak di sini untuk pertempuran? Apakah mereka benar-benar takut? Hahaha. Jangan datang jika kamu takut, atau kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Hakim, Anda dapat langsung mengumumkan bahwa kami adalah pemenangnya. Pria itu berteriak dengan sangat arogan. Anggota grup mercenari Badai Pasir juga tertawa terbahak-bahak, sementara yang lain agak tercengang. Apa yang terjadi dengan tim mercenari Maple Merah? Mereka begitu misterius akhir-akhir ini. Mungkin mereka hanya berencana untuk melarikan diri. Haha, Zheng Ran, apakah ini tim mercenari Maple Merah yang kamu banggakan? Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk datang ke pertempuran. Fitch melihat pemandangan lucu ini sambil tertawa. Ada ejekan yang dalam-dalam nada suaranya.
Zheng Ran tetap diam. Bagaimana tim mercenari Maple Merah akan takut? Dengan anak itu di sini, siapa yang akan mereka takuti? Mengapa mereka tidak datang? Apakah sesuatu terjadi? Murong Yuntian tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa setelah melihat adegan ini, sementara Kasa langsung melontarkan komentar sarkastik, sampah. Waktu berlalu perlahan. Anggota grup mercenari Sunstorm melihat bahwa tim mercenari Red Maple masih belum muncul, jadi mereka langsung mendesak Hakim. Hakim, tim mercenari Maple Merah rupanya telah melarikan diri. Mereka secara sukarela mundur dari pertempuran. Hakim tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, ini masih belum waktunya. Setelah waktu tunggu selesai, mereka akan secara otomatis dianggap mundur dari pertempuran. Semua orang kemudian menunggu sebentar lagi. Beberapa anggota grup mercenari Sunstorm semuanya tampak seperti sedang menonton drama, seolah-olah mereka benar-benar akan memenangkan pertempuran ini. Hakim memeriksa waktu dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Bahkan, dia juga mendukung Red Maple Mercenary Team. Dia tidak pernah berpikir, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tim tentara bayaran Maple Merah. Maafkan saya. Kita terlambat. Suara wanita yang cantik memotong suara-suara itu dan masuk ke telinga semua orang seperti air jernih. Orang-orang di tempat itu semua melihat ke atas dan melihat sosok kecil berjalan masuk dari pintu masuk alun-alun. Di belakangnya ada 4 anggota lainnya. Zheng Ran memandang Yun Feng yang datang tepat waktu dan dia perlahan mengangkat sudut mulutnya. Melihat mereka berlima agak berantakan, sentuhan ketertarikan melintas di mata Zheng Ran. Fitch berubah dari menghina tadi menjadi heran. Dia menatap tajam ke arah Yun Feng, yang berjalan di depan. Itu anak kecil, kan? Murid Murong Yuntian tiba-tiba menyusut. Tatapannya terkunci pada wajah cantik Yun Feng, dan begitu pula wajah Kasa. Saat dia melihat wajah kecil Yun Feng, matanya penuh dengan kecemburuan. Terutama ketika dia melihat betapa fokusnya Murong Yuntian, dia bahkan menggertakkan giginya. Apa? Dia hanya anak kecil. Ketika Hakim melihat anggota tim mercenari Maple Merah, dia langsung lega. Untungnya, mereka tiba dalam kerangka waktu yang diizinkan, atau mereka benar-benar akan dianggap mundur dari pertempuran. 5 orang dari grup Sunstorm Mercenary benar-benar tercengang. Pria yang berteriak itu tampak seperti baru saja memakan tanah. Dia melirik 5 lawannya dan segera ingin mundur. Yun Feng dan 4 lainnya semua tampak sedikit berantakan. Mereka pasti telah melakukan sesuatu pagi ini dan kemudian datang ke sini dengan tergesa-gesa. Zhao Mingqi menangkupkan tangannya yang lain di depan Hakim. 5 anggota tim mercenari Maple Merah semuanya telah tiba. Hakim mengangguk ketika dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak keras, pertempuran antara grup mercenari Sunstorm dan tim mercenari Maple Merah dimulai. Oh, tim mercenari Maple Merah, suara sorakan yang tadi memudar terdengar lagi. Antusiasme orang-orang sekali lagi tersulut sepenuhnya, dan mereka terus bersorak dan berteriak. Zhao Yan tersenyum pada Yun Feng saat dia melangkah maju. Nona, saya akan memulai dengan baik. Yun Feng mengangguk. Zhao Yan berada di puncak level 4 sekarang. Dia sudah bisa dianggap sebagai master dalam grup bintang 2. Zhao Yan melompat dengan lembut dan melompat ke atas ring, berdiri di sana dengan pandangan santai dan melihat ke depan sambil tersenyum. Brengsek. Nak, apakah kamu memprovokasi kami? Aku di sini. Prajurit level 3 dari Sunstorm Mercenary Group melompat. Perutnya penuh amarah saat melihat betapa tenangnya Zhao Yan. Anda jelas mengejek kami di depan umum. Nak, lihat. Prajurit level 3 berteriak saat energi bertarungnya meledak dalam sekejap. Dia pikir dia bisa membuat Zhao Yan gugup, tapi Zhao Yan masih berdiri di sana sambil tersenyum. Prajurit level 3 menyapu kakinya dan menebas Zhao Yan dengan kedua tangannya, menciptakan suara angin. Nak, pergi ke neraka. Zhao Yan memejamkan matanya sedikit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Di masa lalu, dia harus berjuang keras ketika dia menghadapi prajurit level 3 ini, tetapi sekarang berbeda. Zhao Yan juga mengulurkan tangannya perlahan. Energi bertarungnya dari puncak level 4 segera berkumpul di telapak tangannya, menghadap tangan prajurit level 3 yang mendekatinya dan memukul mereka dengan keras. Telapak tangan ke telapak tangan, pertarungan energi ke energi pertarungan. Seorang prajurit di puncak level 4 melawan prajurit level 3, hasilnya bisa dengan mudah dibayangkan. Prajurit level 3 hanya merasakan dampak kuat yang menyebar dari telapak tangannya.
Seluruh lengannya tampak bergetar dan tubuhnya terangkat tiba-tiba, terlempar puluhan meter ke belakang dengan berantakan, jatuh ke tanah. Zhao Yan berdiri tepat di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Putaran pertama, tim mercenari Maple Merah menang. Hakim berkata dengan keras ketika sorak-sorai meledak dari kerumunan lagi. Zheng Ran menyaksikan dengan senang hati dengan senyum di wajahnya, sementara Fitch juga mengangguk setuju. Meskipun anak yang bertarung ini tidak terlalu kuat, dia sudah menjadi salah satu yang teratas di antara rekan-rekannya di usianya saat ini. Zhao Yan melompat turun dari ring. Wang Ming tertawa terbahak-bahak dan mengacak-acak rambut Zhao Yan dengan tangannya yang besar. Nak, bagus sekali. Zhao Yan tersenyum malu-malu sambil melirik Yun Feng. Yun Feng memberinya senyum pujian. Zhao Yan segera merasa puas. Yun Feng awalnya berencana untuk kalah dalam 2 ronde pertama, tetapi karena kekuatan tim mercenari Maple Merah kini telah meningkat ke level ini, mereka tidak perlu berpura-pura. Jika mereka harus menang tanpa bersembunyi. Mereka akan mengalahkan lawan mereka 3 kali berturut-turut dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan sama sekali. Bab 119, Pertempuran Pertama 4. Nona, aku bangun. Wang Ming tertawa terbahak-bahak dan juga melompat ke atas ring. Anggota tim mercenari Maple Merah tidak khawatir sama sekali. Wang Ming berada di level 6 sekarang. Pihak lain tidak akan bisa mengalahkannya, kecuali mereka mengirim master yang mereka pinjam dari Evil Wolf Mercenary Group. Hasil Wang Ming segera keluar. Putaran kedua, tim mercenari Maple Merah menang. Saat hakim berteriak, Wang Ming melompat dari ring sambil tersenyum dan sorak-sorai di sekitar melonjak seperti air pasang. Wang Ming melihat orang-orang yang bersorak untuk mereka di sekitarnya dan memberikan senyum bodoh. Aku tidak percaya tim mercenari Maple Merah bisa begitu populer suatu hari nanti. Yang lain juga tertawa dan tanpa sadar menatap Yun Feng. Benar, ada juga hari ketika tim mercenari Maple Merah begitu terkenal. Mereka bisa begitu mulia sekarang hanya karena nona muda mereka datang. Yun Feng tersenyum ringan saat dia melihat cincin di depannya dan meregangkan tubuhnya. Akhirnya giliranku. Yun Feng melompat dengan lembut ke atas ring. 5 anggota grup mercenari badai pasir di sisi yang berlawanan semuanya menahan napas, sementara orang-orang di mimbar bersorak lebih antusias ketika mereka melihat Yun Feng. Nama tim mercenari Maple Merah terdengar di langit, seolah-olah akan terbang keluar dari dunia yang luas ini. Zheng Ran, kapan Mercenary Union mulai merekrut anak-anak muda seperti itu? Fitch menyipitkan matanya dan menatap Yun Feng. Dia melirik tubuh Yun Feng belasan kali. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Ada juga perasaan cemburu yang samar di hatinya. Jika gadis ini bisa datang ke Royal Army, masa depan dimulai dari generasi muda. Royal Army dapat merekrut tentara langsung dari School of the God of War. Mengapa kita tidak bisa merekrut anak-anak juga? Zheng Ran memandang Fitch sambil tersenyum, sementara Fitch mengangkat sudut mulutnya karena malu. Standar tentara kerajaan benar-benar berubah dari buruk menjadi lebih buruk dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan tidak sabar menunggu anak-anak di School of God of War lulus. Mereka langsung merekrut siswa dari sekolah untuk bergabung dengan tentara. Memikirkan hal ini, Fitch agak malu. Keluarga kerajaan Karan memberikan segalanya untuk mengejar level Mercenary Union. Sebagai Jenderal Angkatan Darat, meski Fitch bisa mengutarakan pendapatnya, para pejabat senior keluarga kerajaan tetap yang mengambil keputusan. Apalagi yang bisa dia lakukan jika mereka ingin mengejar Mercenary Union? Dia hanya bisa mencoba menyelesaikan misi yang tidak mungkin diselesaikan dengan frustrasi. Mercenary Union di Kekaisaran Karan hanyalah cabang dari Serikat Pekerja. Sudah ada ratusan kelompok tentara bayaran di cabang dan beberapa ratus master level 7 dan level 8. Ada juga master level 9. Bagaimana pasukan keluarga kerajaan Karan dapat mengejar tingkat kekuatan seperti itu? Mercenary Union terus merekrut darah baru setiap tahun, dan begitu pula sekolah Dewa Perang Kekaisaran Karan. Namun, seorang tentara bayaran berpengalaman dan bakat yang hanya tahu omong kosong, sama sekali tidak sebanding. Ketika Fitch memikirkan anak-anak muda di sekolah Dewa Perang, yang tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya tetapi sombong, dia merasa sedikit pusing. Murong Yuntian sudah menjadi bakat yang lebih menonjol di antara mereka. Dia berasal dari latar belakang yang cukup bagus dan sangat berbakat, tapi dia tidak terlalu mendominasi, yang sangat mengejutkan Fitch. Fitch,
Jangan pernah berpikir untuk memburu anak itu. Zheng Ran berkata sambil tersenyum sambil memfokuskan pandangannya pada wajah kecil Yun Feng. Fitch terkekeh setelah mendengar itu. Dia hanya anak yang berbakat. Bukankah ada banyak di School of the God of War? Ketika Zheng Ran mendengar apa yang dikatakan Fitch, dia sedikit menoleh ke samping. Betulkah? Haha, kalau begitu aku akan tenang. Jika tidak, aku akan siap bertarung denganmu. Tubuh Fitch bergetar pelan. Zheng Ran ingin bertarung dengannya untuk gadis kecil ini. Apakah gadis kecil ini benar-benar mengesankan? Bahkan Wakil Presiden Mercenary Union menganggapnya dengan rasa hormat khusus. Hampir semua orang menatap Yun Feng, seperti lampu berkedip di langit yang mengelilinginya. Yun Feng sepertinya tidak melihat mereka. Matanya yang indah menatap ke depan dengan lembut. Pria tertinggi di antara 5 anggota Sunstorm Mercenary Group perlahan berjalan keluar dan melompat ke atas ring. Kamu penyihir level 5 itu. Pria itu menilai Yun Feng. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kekuatannya akan sangat menakutkan ketika mereka melihat usia Yun Feng. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Yun Feng tidak berada di level 5 untuk waktu yang lama lagi. Beberapa anggota Red Maple Mercenary Team tersenyum diam-diam, sementara Zhao Yan melirik pria yang mewakili Sunstorm Mercenary Group dengan jijik. Heh, Nona bukan penyihir level 5 lagi. Zhao Mingqi melihat 2 orang di atas ring dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lawan Nona adalah prajurit level 6. Menurut Anda berapa banyak serangan yang diperlukan untuk menjatuhkannya ke tanah? Petik 2. Zhao Yan segera menjadi bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat, tentu saja, 1 serangan, pasti 1 serangan. Wang Ming tertawa terbahak-bahak dan menunjukkan senyum konyol. Anda dan saya memiliki pemikiran yang sama, Tuan Muda. 1 serangan. Zhao Mingqi juga mengangguk. Benar, nona muda mereka bisa menghadapi pria ini dengan 1 serangan. Yun Feng tidak menjawab pria di seberangnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin tidak ingin menyerah? Prajurit level 6 dari grup Mercenary Sunstorm sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia kemudian tertawa liar. Kenapa aku harus takut dengan penyihir level 5? Itu bukan masalah besar. Aku akan mengikatmu. Yun Feng mengangkat alisnya. Oh, ikat denganku. Prajurit level 6 hanya merasakan hawa dingin menghampirinya setelah mendengar itu. Rasa bahaya yang tak dapat dijelaskan mengelilingi seluruh tubuhnya dan perasaan menghadapi musuh yang kuat muncul dengan tenang. Gadis kecil di depannya ini memberinya perasaan bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya dan perasaan itu semakin kuat. Prajurit level 6 berteriak tiba-tiba saat energi bertarung level 6 meledak dan mengalir ke seluruh tubuhnya, sedikit menghilangkan sesak napas yang akan membuat pikirannya mati rasa. Jika dia mengerahkan dirinya, dia akan bisa mengikat dengan penyihir level 5. Selain itu, seberapa kuat dia bisa mendapatkan hanya dalam selusin hari. Penyihir di benua timur tidak sebanding dengan prajurit. Mereka dilahirkan dengan pembatasan pada fisik mereka. Prajurit level 6 merenung saat kepercayaan di benaknya meningkat sedikit. Matanya tidak menghindari Yun Feng lagi, seolah-olah ada sedikit semangat juang. Ketika Yun Feng melihat ekspresinya, bibirnya melengkung dan dia tersenyum sambil memasukkan tangan kecilnya perlahan ke dalam lengan bajunya. Kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat kuburanmu. Ketika dia mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya, ada tongkat pendek yang kuat di tangannya. Dan ada 6 kristal binatang ajaib yang dimasukkan pada tongkat itu. Bab 120, tewas dalam sedetik, 1. Sebuah tongkat dengan 6 lubang, dan 6 kristal. Prajurit level 6 benar-benar tercengang. Matanya menatap tepat pada tongkat di tangan Yun Feng. 6 kristal binatang ajaib di atasnya bersinar dengan kecemerlangan samar, seolah-olah ada energi yang kaya di dalamnya. Semua orang di tempat itu tersentak pada saat ini dan terdiam sesaat. Kemudian, sorak-sorai meledak lagi, seperti lahar yang menyembur keluar dari gunung berapi, begitu antusias dan tak ada habisnya. Maple merah, maple merah, maple merah. Zheng Ran sedikit menoleh ke samping dan melihat ekspresi Fitch yang sangat terkejut saat garis tawa di sudut mulutnya menjadi semakin panjang. Saat Murong Yuntian melihat Yun Feng mengeluarkan tongkatnya, pupil matanya mengecil. Jejak keterkejutan dan rasa ingin tahu yang mendalam melintas di wajahnya yang tampan yang selalu tanpa ekspresi. Kasa langsung berdiri dan berlari ke pagar peron.
Dia berharap tubuhnya bisa pergi beberapa ratus meter lebih jauh. Matanya yang besar menatap tongkat di tangan Yun Feng dengan kuat. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia seorang penyihir, tongkat sihirnya, memiliki 6 lubang dan 6 kristal, Paman Fitch. Kasa berbalik dengan tergesa-gesa dan berteriak pada Fitch. Ekspresi Fitch sedikit berubah. Dia mengerti apa yang dimaksud putri dari keluarga kerajaan Karan. Hei, Zheng Ran, dia seorang penyihir. Zheng Ran mengangguk sambil tersenyum dan tidak menjawabnya. Wajah Fitch menegang lagi dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Kasa melihat ini, dia sedikit cemas. Dia segera datang di depan Zheng Ran. Zheng Ran Senior, penyihir milik sekolah sihir masang. Mereka adalah pasukan elit milik Kekaisaran Karan. Keagungan Kasa sebagai anggota keluarga kerajaan meledak. Keunggulannya sebagai seorang putri tidak diragukan lagi ditunjukkan pada saat ini. Meskipun orang di depannya adalah wakil presiden Mercenary Union, meskipun dia adalah master dengan level yang sama dengan Fitch, Kasa masih berbicara dengan keras. Wajah tersenyum Zheng Ran menjadi sedikit gelap. Dia menatap Kasa. Jadi, Yang Mulia, maksud Anda keluarga kerajaan Kekaisaran Karan akan memburu seseorang dari Mercenary Union. Kasa langsung terdiam. Dia berdiri di sana dengan wajah memerah, sementara Murong Yuntian menatap Zheng Ran dengan waspada. Dia dengan sensitif memperhatikan bahwa pria parubaya ini, yang selalu tersenyum, tampak sedikit marah. Ahem, Yang Mulia, jika gadis kecil ini muncul di sini, dia tampaknya telah terdaftar di Mercenary Union, kata Fitch pada Kasa. Tapi, Kasa masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Murong Yuntian menariknya kembali dengan lembut. Fitch tersenyum pada Zheng Ran. Kasa agak cemas. Dia hanya ingin merekrut talenta. Keringat sedikit muncul di dahi Fitch. Dia tidak lupa bahwa ini adalah base camp dari Mercenary Union. Jika mereka benar-benar bergerak untuk mencuri gadis itu di sini, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Zheng Ran tersenyum lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan dia balas menatap Yun Feng, melihat tongkat pendek dan kuat di tangannya. Sudut mulut Zheng Ran naik perlahan. Nak, Anda memang memiliki kartu di lengan baju Anda. Berapa banyak kejutan lain yang akan Anda berikan kepada saya? Beberapa tembakan besar di mimbar memiliki diskusi yang panas, sementara tentara bayaran di samping sudah menjadi fanatik. Melihat tongkat di tangan Yun Feng, banyak orang segera menjadi bersemangat dan bersemangat. Bahkan 4 komandan dari kelompok bintang 5 mengertakkan gigi dengan keras. 6 lubang dan 6 kristal, ini berarti gadis kecil ini telah mencapai level 6, dia mencapai level berikutnya hanya dalam belasan hari dan dia bahkan seorang penyihir. Bagaimana? Apakah itu mungkin? Monster seperti apa yang direkrut oleh Red Maple Mercenary Team? Dia maju ke tingkat berikutnya dengan kecepatan tinggi. Dengan penyihir jenius ini, bukankah kekuatan tim Mercenary Maple Merah akan menjadi jauh lebih kuat? Mata prajurit level 6 itu terlihat penuh. Energi bertarung yang keluar dari tubuhnya sebelumnya telah menyusut kembali. Bagaimana mungkin dia, seorang prajurit level 6 awal, mungkin bertarung dengan penyihir level 6? Selain itu, dia berasal dari grup Mercenary Serigala Jahat, musuh bebuyutan tim Mercenary Maple Merah. Bagaimana dia akan berakhir baik? Yun Feng menyaksikan prajurit level 6 membuka mulutnya saat dia gemetar dan senyum yang sangat jahat perlahan muncul di wajah kecilnya. Tongkat itu berputar cepat di telapak tangannya saat dia memegangnya dengan mantap di tangannya. Ular air, keluar. Saat Yun Feng berbisik pelan, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari 6 kristal binatang ajaib pada tongkatnya. Elemen air biru segera muncul di dimensi sekitar tongkat dan dengan cepat membentuk ular piton biru raksasa, menyilaukan mata semua orang seperti trik yang menarik. Sihir? Ini sihir, semua orang yang menonton ini tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Orang-orang di benua timur masih memiliki keinginan yang kuat untuk penyihir. Lagi pula, ada banyak prajurit. Jika mereka bisa menjadi mage, mereka akan bisa menonjol dari kerumunan dengan kepala dan bahu di atas yang lain. Simulasi sihir level 6. Teriak Kasa sambil membuka matanya lebar-lebar dan menatap ular piton biru raksasa itu. Itu adalah simulasi sihir level 6. Tepatnya, hanya penyihir yang telah mencapai level 6 yang bisa menggunakan semua jenis elemen untuk membuat bentuk binatang. Hati Fitch juga menegang. Level 6. Berapa umur anak itu?
Penyihir tingkat 6. Bahkan siswa paling berbakat di sekolah sihir masang mungkin berusia 20 tahun ketika mereka mencapai level 6. Untuk penyihir biasa lainnya, mereka setidaknya berusia 40 tahun ketika mereka mencapai level 6. Berapa umurnya? Penyihir level 6. Orang seperti itu berada di bawah Mercenary Union. Akankah keluarga kerajaan Karan menjadi gila? Murong Yuntian dengan tegas menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Pikirannya sedikit dikejutkan oleh sihir yang begitu kuat. Apa yang dipikirkan Murong Yuntian saat ini adalah jika dia bertarung dengannya, apakah dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dengan kekuatan level 8. Antusiasme diam-diam naik perlahan di tubuhnya. Itu semacam kegembiraan menghadapi pembangkit tenaga listrik, semacam dorongan untuk membuktikan dirinya. Saat piton biru raksasa muncul, prajurit level 6 yang bertarung dengan Yun Feng merasakan kakinya seperti jeli dan dia jatuh ke tanah dengan berantakan. Tampilan itu tidak bisa membantu tetapi membuat orang menghela nafas. Seperti inikah seharusnya seorang prajurit level 6? Namun, sihir level 6 terlalu mengejutkan. Orang-orang merasakan rasa dingin hanya dengan melihat ular sanca biru raksasa ini dan mata yang sepenuhnya biru itu tampaknya menjadi jembatan menuju neraka. Aku, piton raksasa itu menatap prajurit level 6 dengan matanya. Dimensi di sekitar tubuhnya turun secara bertahap dan tubuhnya juga menjadi mati rasa. Ada senyum indah di wajah kecil Yun Feng saat dia membuka bibir merahnya dengan lembut, pergi. Bab 121, tewas dalam sedetik 2. Mendesis, piton biru raksasa membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan, langsung ke arah prajurit level 6. Prajurit level 6 bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengerahkan energi bertarungnya. Dia hanya melihat mulut biru besar dengan gigi tajam datang tepat ke arahnya. Ark! Setelah teriakan, prajurit level 6 ditelan hidup-hidup oleh ular piton biru raksasa. Bang! Ular yang panjangnya beberapa meter segera menghilang, seperti kembang api yang megah. Prajurit level 6, yang sedang dilahap, jatuh ke tanah seperti sepotong es, dengan wajah pucat seputih selembar kertas. Hakim sedikit tercengang ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Semua orang terengah-engah setelah melihat ini. Tubuh prajurit level 6 tergeletak di sana dengan kaku dan aneh, dan masih tidak bergerak setelah waktu yang lama. Salah satu anggota Sunstorm Mercenary Group berjalan ke tepi ring dan menusuk tubuh dengan jarinya dengan lembut. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis dan dia menarik tangannya, terlihat sangat pucat. Retakan, retakan. Suara renyah keluar dari tubuh kaku prajurit level 6 dan lengan, paha, pinggang, dan pergelangan tangannya seolah dipotong oleh seseorang, terpisah dan berhamburan di tanah sepotong demi sepotong tanpa darah sama sekali. Pembuluh darah merah dan jaringan tubuh di setiap bagian tubuh sangat jelas. Ada lapisan tipis kristal es yang menutupi potongan-potongan itu, bersinar dengan kilau biru muda. Beberapa anggota grup Mercenary Sunstorm tidak tahan lagi. Mereka langsung muntah. Orang-orang yang menonton juga sedikit kewalahan, tetapi ada lebih banyak orang yang berani dan merasa bersemangat tentang adegan berdarah ini. Putaran ketiga, tim Mercenary Maple Merah menang. Sorak-sorai datang seperti air pasang, ombak yang mengamuk yang mengaduk ribuan cipratan air di pantai. Semua orang kagum dengan tim Mercenary Maple Merah dan sangat menghormati mereka. Yun Feng menunjukkan sikap dengan serangannya, yang membunuh prajurit level 6 dalam sedetik, sikap yang tidak mengizinkan siapapun untuk menggertak tim Mercenary Maple Merah lagi. 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat di area bintang 4 tampak sangat cemberut saat ini. Mereka hampir menghancurkan gigi mereka saat mereka duduk di sana. Serangan Yun Feng memberi mereka bertiga tamparan keras. Zheng Ran menyaksikan adegan ini sambil tersenyum dan merasa senang. Anak ini biasanya bukan masalah besar, tetapi begitu dia bergerak, dia benar-benar mencengangkan. Tidak ada yang mati dalam penilaian level selama ratusan tahun. Anak ini membuat preseden lagi. Kasa menatap Yun Feng dengan kegembiraan di matanya. Meskipun dia baru berusia 18 tahun ini, dia sudah menjadi setengah dewasa di bawah pengaruh keluarga kerajaan. Gadis kecil di depan matanya ini pasti berusia di bawah 12 tahun. Seorang penyihir level 6 di bawah 12, dengan kecepatan yang semakin meningkat. Kasa mengepalkan tinjunya dengan lembut. Keluarga kerajaan Karan harus mendapatkan bakat ini, bagaimanapun caranya.
Pertarungan antara Sunstorm Mercenary Group dan Red Maple Mercenary Team berakhir dengan 3 kemenangan untuk Red Maple Mercenary Team. Master dari Evil Wolf Mercenary Group juga tidak bisa kembali. Prajurit level 6, ini juga merupakan kerugian bagi grup bintang 4. Setelah tim tentara bayaran Maple Merah bertarung, kompetisi pada hari pertama tampaknya telah kehilangan semua daya tarik. Kompetisi antara kelompok tentara bayaran lainnya tidak dapat membangkitkan antusiasme penonton selama pertempuran tim tentara bayaran Maple Merah lagi. Perasaan gairah yang meningkat di tulang mereka telah benar-benar lenyap sejak Yun Feng turun dari ring. Fitch, Murong Yuntian dan Kasa tentu punya perasaan yang sama. Dampak dari pertempuran tim mercenari Maple Merah terlalu kuat. Orang-orang bahkan tercengang, terutama ketika penyihir itu bergerak. Di bawah keterkejutan seperti itu, nama tim mercenari Maple Merah terpatri dalam di benak semua orang lagi dan tidak dapat dihapus. Setelah hari pertama kompetisi, semua orang membicarakan satu nama, tim tentara bayaran Maple Merah. Tentara bayaran memiliki antisipasi yang lebih kuat untuk hari kedua. Tantangan bintang 3 hingga bintang 5 akan diadakan pada hari kedua dan Red Maple akan bertarung lagi. Kejutan apa yang akan diberikan oleh Red Maple Mercenary Team kepada mereka di hari kedua? Ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh semua tentara bayaran dalam pikiran mereka. Penilaian level kali ini membuat satu nama populer, Red Maple Mercenary Team. Fitch dan yang lainnya pasti tinggal satu hari lagi. Meskipun Kasa tidak benar-benar mau tinggal, dia setuju dengan enggan, memikirkan kompetisi keesokan harinya. Matahari di Cakrawala berangsur-angsur terbenam, tetapi Mercenary Union masih sangat hidup. Orang-orang semua berbicara tentang pertempuran tim mercenari Maple Merah, sihir misterius dan kuat, dan penyihir jenius yang sangat berbakat. Di area bintang 4, salah satu kelompok tentara bayaran di antara yang lain benar-benar putus asa. Beberapa tentara bayaran tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dan tertawa ketika mereka lewat. Grup mercenari serigala jahat masih belum mulai bersaing, tetapi mereka sudah merasa diinjak dan disiksa dengan kasar. 3 komandan duduk bersama dengan wajah panjang. Memikirkan situasi selama kompetisi hari ini, mereka semua merasa telah melakukan kesalahan. Jika kita kalah besok, kita akan diturunkan ke level bintang 3 dan kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menantang grup bintang 5. Greedy Wolf berkata dengan keras sambil memukul bagian belakang kursi. Fitur wajahnya hampir terdistorsi dan bekas lukanya menjadi lebih ganas. Ayo lakukan. Kita tidak bisa menunggu lagi. Komandan berteriak dengan dingin. Ekspresi ganas melintas di wajah mereka bertiga. Tampaknya malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Tim Mercenary Red Maple memenangkan pertempuran pertama dan popularitas mereka di Mercenary Union bisa dikatakan telah mencapai level lain. Tidak ada kelompok tentara bayaran lain yang pernah didengar oleh semua kelompok bintang 1 hingga kelompok bintang 5, bahkan sangat diingat. Namun, tim Mercenary Maple Merah melakukan itu. Malam ini, Red Maple Mercenary Team dihebohkan. Semua orang senang dan aula utama mereka sangat meriah. Semua wajah mereka merah dan mereka berbicara satu sama lain dengan keras, tetapi Yun Feng tidak bergabung dengan mereka. Di sebuah kamar di lantai 2, Yun Feng sedang duduk di tempat tidur dengan tenang dengan sentuhan keseriusan di wajahnya. Nak, apakah kamu belum mendengar apapun dari Little Fire? Suara leluhur terdengar di benak Yun Feng. Yun Feng sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Binatang sihir yang dikontrak dan pemanggilnya memiliki semacam koneksi khusus. Koneksi seperti itu bisa melintasi penghalang jarak. Hanya dengan berpikir, Yun Feng dan Little Fire akan dapat saling menghubungi. Yun Feng masih belum mendengar berita apapun dari Little Fire sampai saat ini, jadi dia agak cemas. Kelompok mercenari serigala jahat pasti akan bergerak malam ini. Jika mereka memberikannya selama ini, aku khawatir api kecil tidak akan mampu melawan mereka sendirian, Yun Feng bergumam dengan dorongan untuk bergegas kembali. Kekuatan unsur di sekitar juga menjadi sedikit resah karena suasana hati Yun Feng. 5 jenis elemen secara bertahap muncul, melompat-lompat di sekitar tubuh Yun Feng. Bab 122, tewas dalam sedetik 3. Sejak Yun Feng mencapai level 7, elemen sihir apinya juga naik ke standar level 7 karena Magic Beast yang dikontraknya. Sebagai perbandingan, 4 elemen lain yang relatif lebih lemah dari elemen api tampaknya telah menembus semacam penghalang. Level mereka tiba-tiba melonjak hingga level 6. Yun Feng sekarang telah menguasai keajaiban 5 elemen.
Elemen api berada di level 7, sedangkan elemen air, elemen angin, elemen tanah, dan elemen guntur berada di level 6. Jika orang lain tahu tentang ini, bahkan kepala sekolah sihir masang tidak akan bisa duduk diam. Yun Feng tiba-tiba berdiri dari tempat tidur dan membuka jendela dengan kedua tangannya, melihat keluar dengan mata hitamnya. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Seorang pemuda tinggi tampan dan seorang gadis muda cantik dengan usia yang sama berdiri di depan pintu Red Maple Mercenary Team di depan mata Yun Feng. Yun Feng menyipitkan matanya dengan ringan. Gadis muda itu adalah penyihir level 5, sedangkan kekuatan pemuda itu di atas miliknya. Dia adalah seorang prajurit level 8 dan agak jenius. Gadis kecil, bisakah kita bicara sebentar? Kasa mengangkat kepalanya dan menatap gadis kecil di jendela di lantai 2. Dia memberikan senyum ramah, membuatnya tampak seperti dia santai. Yun Feng mengangkat alisnya. Apakah gadis ini memperlakukannya seperti anak kecil? Haha, menarik. Dia melompat keluar dengan lembut dengan tubuh kecilnya dan perlahan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara. Setelah melihat ini, Kasa bahkan lebih senang dalam pikirannya. Dia ingin melangkah maju dan meraih tangan kecil Yun Feng, tapi Yun Feng sedikit menghindarinya. Kamu siapa? Kenapa kau datang menemuiku? Nada acuh tak acuhnya membuat Kasa sedikit terkejut. Kasa mengira Yun Feng hanyalah seorang anak kecil dan dia tidak mengharapkan perasaan yang begitu dalam. Sepertinya dia meremehkan Yun Feng. Memikirkan hal ini, Kasa juga menjadi serius dan mulai berbicara secara dewasa ke dewasa. Hai, penyihir. Aku putri Kekaisaran Karan, Kasa, dan dia adalah Murong Yuntian dari Akademi Jenius di bawah Sekolah Dewa Perang Kekaisaran Karan. Sudut mulut Yun Feng perlahan terangkat saat dia melirik pemuda tampan, yang berdiri diam di samping, dengan mata hitamnya. Wajah tampan yang dingin dan seperti gunung es itu tampak sedikit tidak nyaman ketika Yun Feng menatap. Yun Feng menatap Murong Yuntian beberapa kali. Murong Yuntian, pria dari keluarga Murong yang memiliki pertunangan konyol dengannya, dia cukup kuat, tapi, dia masih tidak tertarik. Aku masih belum tahu namamu. Ketika Kasa melihat bahwa Yun Feng selalu menatap Murong Yuntian, dia tidak bisa menahan perasaan kesal, jadi dia sengaja batuk. Yun Feng membuang muka perlahan. Namaku Yun Feng. Bibir Murong Yuntian bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang mengulang nama ini dan mencoba mengingatnya. Yun Feng juga mengerti ketika dia melihat tatapannya yang tidak tergerak. Tampaknya keluarga Murong memperlakukan pertunangan dengan keluarga Yun sebagai penghinaan terbesar mereka. Orang yang terlibat bahkan elit keluarga Murong ini, Murong Yuntian. Jadi, mereka tentu memilih untuk menyembunyikannya sepenuhnya. Yun Feng, kamu dari keluarga Yun itu. Mata Kasa bersinar dan berkilauan ketika dia melihat Yun Feng setelah dia mendengar nama Yun Feng. Yun Feng lalu mengangguk dengan tenang. Itu keren. Kalau begitu, kamu tidak punya alasan untuk menolakku. Kasa tersenyum cerah dan tampak lega. Ada ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yun Feng bertanya lagi dengan sabar. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik pada keluarga kerajaan Karan. Saat pemanggil keluarga Yun lahir tentu saja sangat mulia dan keluarga kerajaan Karan juga menghormati mereka saat itu. Namun, saat keluarga Yun menolak, rasa hormat yang mereka dapatkan dari keluarga kerajaan Karan pada awalnya langsung berubah menjadi penghinaan. Pada tahun-tahun ini setelah keluarga Yun pindah dari ibu kota kekaisaran, apakah keluarga kerajaan Karan pernah bertanya tentang mereka? Apakah keluarga kerajaan Karan membantu keluarga Yun selama masa-masa tersulit mereka? Summoner dari keluarga Yun memenuhi tanggung jawabnya untuk kekaisaran Karan dan berkontribusi pada pertumbuhan kekaisaran. Keluarga Yun juga memperlakukan kekaisaran dengan sepenuh hati, tetapi apa yang mereka dapatkan sebagai gantinya? Ketika mereka tidak berguna lagi, kekaisaran Karan meninggalkan mereka begitu saja dan membuangnya. Kamu adalah anggota keluarga Yun, jadi kamu harus tahu hubungan antara keluarga Yun dan keluarga kerajaan Karan. Anda juga memiliki kewajiban untuk menjadi kekuatan keluarga kerajaan Karan. Kasa berdiri di sana dengan bangga dan arogansi di wajahnya, seolah-olah ini adalah kehormatan besar bagi Yun Feng dan Yun Feng harus menerimanya dengan cepat, mengambil inisiatif untuk mempertaruhkan nyawanya dan bekerja keras untuk memberikan segalanya kepada keluarga kerajaan Karan. Seringai muncul di wajah kecil Yun Feng.
Tidak ada yang bisa mengatur keluarga Yun. Ketika Kasa mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah. Setelah mengetahui bahwa Yun Feng berasal dari keluarga Yun, Kasa memperlakukan Yun Feng sebagai tipe orang yang harus melakukan apa saja untuk keluarga kerajaan Karan. Dia tidak pernah berpikir dia akan mendengar jawaban seperti itu, yang membangkitkan kemarahan di benaknya. Yun Feng, apakah kamu tahu identitas keluarga Yun? Oh, identitas apa? Mohon pencerahannya. Mencerahkanmu. Bukankah ayahmu memberitahumu bahwa keluarga Yun adalah antek dari keluarga kerajaan Karan? Ini benar-benar membuat wajah Yun Feng menjadi gelap. Ekspresi Murong Yuntian berubah dan dia segera menarik Kasa ke belakangnya. Kasa tidak tahu kenapa, tapi detik berikutnya, dia merasakan kekacauan dari kekuatan elemental di sekelilingnya. Ekspresi Kasa berubah. Beraninya kau menyerangku. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi tindakannya membuktikan segalanya. Aku akan menghajarmu. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit dan menatap Murong Yuntian, yang tiba-tiba muncul di depan Kasa dan memblokirnya sepenuhnya. Pada saat ini, lapisan kabut putih tipis naik secara bertahap di tubuh Murong Yuntian. Itu adalah energi bertarungnya, energi bertarung level 8 miliknya. Yun Feng, Kasa adalah sang putri. Murong Yuntian menatap gadis kecil di depannya ini dengan mata hitamnya. Di bawah kekuatan energi pertarungan level 8, ekspresinya tidak berubah sama sekali, yang diam-diam membuat Murong Yuntian sedikit terkejut. Meskipun Kasa di belakangnya mengatakan sesuatu yang agak berlebihan, Murong Yuntian harus berdiri di depannya karena identitasnya. Yun Feng, ini adalah kekaisaran Karan. Kasa berteriak saat kemarahan di benaknya semakin meningkat. Meskipun gadis kecil di hadapannya ini cukup kuat dan berbakat, dia salah jika dia mengira ini bisa membuat keluarga kerajaan Karan menyerah. Keluarga kerajaan Karan hanya menyerah pada satu orang, yang merupakan pemanggil keluarga Yun. Wajah Yun Feng semakin gelap dan wajah kecilnya dengan fitur wajah yang sempurna tampak sedikit menakutkan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Elemen kacau di sekitar telah mengungkapkan keadaan psikologis Yun Feng saat ini. Mereka memperlakukan keluarga Yun sebagai antek mereka. Keluarga kerajaan Karan benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Babak 123, melawan kelompok tentara bayaran serigala jahat 1. Kekuatan mental Yun Feng yang kuat melonjak dengan liar dan membentuk cambuk yang tak terlihat. Cambuk itu melesat ke depan, seolah-olah udaranya pecah, mengitari tubuh Murong Yuntian langsung ke Kasa di belakangnya dengan ganas. Perisai api. Kasa berteriak panik dan elemen api merah segera berkumpul untuk membentuk perisai api di depannya. Yun Feng memperhatikannya melawan dengan dingin saat cambuk itu dicambuk tanpa ampun. Apa itu perisai api level 5 sebelum Yun Feng? Tidak berarti. Kekuatan mental Yun Feng menyerang begitu cepat sehingga membuat ekspresi Murong Yuntian berubah total. Energi pertarungan level 8-nya segera menyembur keluar dan membentuk penghalang transparan di udara, menyelimuti Kasa dengan erat di dalamnya, sementara cambuk Yun Feng mencambuknya dengan keras. Ledakan. Suara teredam meledak di udara. Tubuh Yun Feng bergetar sedikit dan dia menarik kembali kekuatan mentalnya. Murong Yuntian di seberangnya juga terlihat buruk. Setelah menerima serangan dari cambuk Yun Feng, dia mencengkeram dadanya dengan tangannya dan sedikit mengernyit. Kamu? Murong Yuntian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara ketika Yun Feng menatapnya. Perisai api Kasa juga menghilang saat bergetar. Meskipun dia tidak diserang secara fisik saat itu, perasaan yang datang dengan cepat seperti arus listrik membuat wajahnya menjadi sangat pucat. Yuntian, kamu baik-baik saja? Kasa bertanya dengan nada prihatin saat melihat Murong Yuntian mencengkeram dadanya. Murong Yuntian meliriknya dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan mencela. Saya baik-baik saja. Yun Feng menyilangkan tangannya di depan dadanya dengan senyum geli. Serangan barusan membuat Yun Feng merasakan standar prajurit level 8 sepenuhnya. Murong Yuntian memang berbakat. Dengan energi bertarung level 8 dan kekuatan mentalnya, mereka berdua bisa mengikat. Ini hanya akan terjadi ketika Yun Feng masih di bawah identitas seorang penyihir. Yun Feng masih belum menunjukkan kekuatan tubuhnya yang kuat dan identitasnya sebagai summoner. Namun, Murong Yuntian tidak pernah berpikir bahwa akan ada kesenjangan besar antara dia dan mantan tunangannya di depan matanya, meskipun dia juga berbakat. Level 7, dia adalah penyihir level 7. Murong Yuntian sudah tahu itu di benaknya.
Tongkat yang Yun Feng keluarkan di atas ring pada siang hari membuat semua orang berpikir bahwa dia adalah penyihir level 6, tapi dia tidak menahan sama sekali saat mereka bertarung barusan. Dia melakukan ini dengan sengaja untuk memecahkan cambuk di depan Kasa dan tentu saja agar Murong Yuntian mengetahui kekuatannya juga. Yun Feng, jangan terlalu sombong. Kasa menggertakkan giginya dan marah pada Yun Feng. Yun Feng tidak hanya menyerangnya, tetapi juga membenci keluarga kerajaan Karan. Anggota keluarga Yun benar-benar kurang ajar seperti biasanya. Sudut mulut Yun Feng meringkuk karena kedinginan. Biarkan saya memberikan saran kepada keluarga kerajaan Karan. Jangan campuri urusan keluarga Yun. Juga, saya tidak peduli berapa banyak antek yang dimiliki keluarga kerajaan Karan. Keluarga Yun tidak akan menjadi bagian dari itu lagi. Apa yang Yun Feng katakan benar-benar membuat marah Kasa. Dia adalah putri dari Kekaisaran Karan. Dan sekarang, dia menunjukkan kebaikan Yun Feng atas nama keluarga kerajaan Karan, berharap Yun Feng akan bergabung dengan mereka. Dia adalah anggota keluarga Yun. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak sopan? Apakah kamu tidak takut bahwa keluarga kerajaan Karan akan mengusir keluarga Yun? Kasa berteriak dengan marah, tapi Yun Feng tersenyum seolah dia tidak peduli. Membuang. Tentu, coba saja. Bagus, bagus, bagus. Keluarga Yun, tunggu dan lihat saja. Saya pasti akan memberitahu ayah saya. Kasa menunjuk ke wajah kecil Yun Feng dan berkata sambil menggertakkan giginya. Melihat bahwa Yun Feng tidak takut sama sekali, Kasa merasa kehilangan semua martabatnya lagi dan dia segera berbalik untuk pergi. Murong Yuntian tidak pergi kemana-mana. Dia berdiri tepat di depan Yun Feng dan menatapnya dengan mata hitamnya. Putrimu sudah pergi. Yun Feng melirik Murong Yuntian. Dia masih tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan main-main dengan keluarga kerajaan. Itu berbahaya bagimu. Yun Feng terkejut. Kemudian, lapisan dingin menutupi wajahnya yang cantik. Haruskah dia meneteskan air mata untuk nasihat yang diberikan oleh mantan tunangannya? Terima kasih atas saran Anda. Keluarga kerajaan Karan tidak sebodoh putri ini. Kata Yun Feng dan mengabaikan Murong Yuntian. Dia melompat dengan lembut dan melompat melalui jendela di lantai 2. Bang! Jendela segera ditutup. Yuntian, ayo pergi. Kasa memperhatikan bahwa Murong Yuntian tidak mengikuti setelah pergi jauh. Dia berbalik dan melihat. Dia masih berdiri di sana. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah, jadi dia berteriak keras. Murong Yuntian mengangkat kepalanya dan melihat ke jendela di lantai 2 sebelum berbalik dan pergi. Setelah kembali ke rumah, Yun Feng duduk di tempat tidur. Leluhur, apakah Anda mendengar bagaimana keluarga kerajaan Karan melihat keluarga Yun? Yun Feng menggerakkan pikirannya. Ketika dia melihat wajah tampan leluhur yang cemberut pada saat ini, dia memang tidak tahan. Anda tulus dan setia, tetapi di mata keluarga kerajaan Karan, Anda mungkin hanya seorang antek, jadi Anda harus mengorbankan segalanya untuk mereka. Leluhur itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan wajahnya yang cemberut cukup lama. Pada akhirnya, sentuhan kelelahan dan kesedihan melintas di wajahnya. Dia menghela nafas panjang perlahan, tapi masih tidak bisa mengungkapkan berapa banyak yang telah dilakukan keluarga Yun untuk Kekaisaran Karan dalam 1000 tahun terakhir. Yun Feng juga tetap diam. Keluarga kerajaan Karan tentu tidak salah melakukan ini, menggunakan mereka yang berguna dan mengabaikan mereka yang tidak. Itu benar-benar masuk akal secara logis, tetapi itu terlalu tidak manusiawi dalam arti tertentu. Nak, bagaimanapun juga, keluarga Yun berakar di Kekaisaran Karan, kata leluhur itu dengan perasaan yang kuat dalam kata-katanya. Benar, akar mereka ada di sini. Bahkan jika penguasa tanah air ini tidak cukup manusiawi, keluarga Yun tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Nak, apa yang kamu pikirkan? Leluhur itu bertanya dengan tenang saat Yun Feng tersenyum. Jangan khawatir, leluhur. Akar keluarga Yun ada di sini dan akar saya juga ada di sini, tapi itu sudah tidak mungkin jika keluarga kerajaan Karan masih ingin keluarga Yun bekerja untuk mereka, kata Yun Feng saat kilatan kekejaman melintas di mata hitamnya. Keluarga Yun tidak akan pernah menjadi antek siapapun. Dia tidak akan melayani Kekaisaran Karan sebagai pemanggil. Dia hanya akan melayani dirinya sendiri dan keluarga Yun. Yun Feng sama sekali tidak takut dengan apa yang dikatakan Kasa barusan. Dia bersama Mercenary Union sekarang.
Bukankah keluarga kerajaan Karan akan khawatir melawan Mercenary Union jika mereka melakukan sesuatu padanya? Kasa tentu mengerti ini. Saat dia kembali dengan marah di sepanjang jalan, dia memikirkan apa yang dia katakan saat itu. Kasa hanya mencoba menakut-nakuti Yun Feng secara verbal. Apa yang bisa menjadi alasan untuk mengusir keluarga Yun? Keluarga Yun banyak berkontribusi dalam sejarah Kekaisaran Karan. Summoner legendaris itu lahir dari keluarga Yun. Sejak itu, tidak ada summoner di Kekaisaran Karan. Meskipun mereka tidak peduli lagi dengan keluarga Yun, kontribusi keluarga Yun tetap ada. Babak 124, melawan kelompok tentara bayaran Serigala Jahat 2. Selain itu, Yun Feng dari keluarga Yun memiliki hubungan dengan Mercenary Union sekarang dan wakil presiden mereka sangat memujinya. Jika Kekaisaran Karan melakukan sesuatu pada keluarga Yun, Mercenary Union mungkin akan membuat keributan tentang hal itu. Saat itu, Kasa menggigit bibirnya. Jadi, apakah mereka akan membiarkan Mercenary Union memiliki penyihir level 6? Dia tidak bisa mengundurkan diri untuk itu. Jika ayahnya tahu tentang ini, dia tidak akan menerima ini juga. Belum lagi yang lainnya, Yun Feng memang jenius dan dia berada di jalan sihir, dia bahkan dari keluarga Yun juga. Apakah dia bisa menjadi seorang summoner? Memikirkan hal ini, hati Kasa tiba-tiba terasa hangat karena kegembiraan. Dia pikir dia bisa menjatuhkan Yun Feng dengan status superior dari keluarga kerajaan Karan. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Jika dia tidak bisa melakukannya dengan paksa, dia akan mengambil garis lembut dengannya. Dia tidak percaya bahwa akan ada orang yang tidak akan menyerah di depan sejumlah besar kekayaan dan kekuasaan. Kasa dengan cepat mengeluarkan giok transmisi suara dari saku pakaiannya setelah memikirkan hal ini. Giok transmisi suara seperti itu unik dan langka. Mereka dibuat dengan bahan khusus. Begitu pihak lain memasukkan energi bertarung atau kekuatan mental mereka ke dalam, giok akan mengingatnya dan orang itu bisa langsung berbicara dengan pihak lain. Karena harganya mahal, hanya orang-orang kuat di masyarakat kelas atas dan anggota keluarga kerajaan di 4 kerajaan yang bisa memilikinya. Kasa menempatkan kekuatan mentalnya di dalam saat sound transmission Jade sedikit melepaskan lapisan kilau. Paman Kai, Paman Kai. Kasa merendahkan suaranya sebanyak yang dia bisa dan berbisik dengan lembut. Setelah beberapa saat, suara laki-laki yang dalam dan kasar datang dari sound transmission Jade. Kasa, bagaimana penilaian levelnya? Paman Kai, apakah kamu bebas? Datanglah ke Mercenary Union besok. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu, sesuatu yang sangat penting. Kasa tidak bodoh. Jika dia berbicara tentang perburuan mage dari Mercenary Union di base camp mereka, bukankah dia akan menggali kuburnya sendiri? Murong Yuntian mendengarkan di samping dan hanya sedikit mengernyit tanpa mengatakan apa-apa. Besok, aku punya banyak hal yang harus dilakukan besok. Ayahmu mengirimku. Paman Kai, jika kamu tidak datang, keluarga kerajaan Karan akan menyesalinya. Kasa menyelakai dan berkata dengan cemas. Menyesali. Bagaimana tepatnya Mercenary Union membuat keluarga kerajaan Karan menyesal? Kamu gadis kecil, apakah kamu? Paman Kai, ada penyihir di Mercenary Union, penyihir level 6. Apa yang dikatakan Kasa membuat Kai benar-benar terdiam. Setelah beberapa saat, suara Kai terdengar lagi, tetapi dia terdengar jauh lebih serius. Kasa, kamu serius? Tentu saja sebagai pistol. Aku melihat serangannya menggunakan simulasi sihir level 6 hari ini. Bukankah semua penyihir ada di sekolah sihir masang? Kenapa dia ada di Mercenary Union? Aku juga tidak yakin. Penyihir ini mungkin belum mencapai usia masuk. Kasa, apakah Anda memberitahu saya bahwa seorang anak di bawah 12 tahun adalah penyihir level 6? Kai tampak sedikit marah. Rupanya, dia tidak berani percaya, dan tidak percaya, apa yang dikatakan Kasa. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi itu benar. Paman Kai, dia sudah menjadi penyihir level 6 sebelum usia 12 tahun. Betapa menakjubkannya dia saat dewasa nanti. Keluarga kerajaan Karan tidak boleh melewatkan anak ini. Kasa, apakah kamu memberitahunya identitasmu? Kasa tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu setelah mendengar itu. Dia pasti telah memberitahu Yun Feng identitasnya, tetapi dia hampir dipukuli. Memikirkan hal ini, kemarahan di benak Kasa ditekan olehnya. Ya, tapi mungkin statusku tidak cukup tinggi. Haha, ini seharusnya terjadi jika apa yang kamu katakan itu benar.
Baiklah, aku akan pergi ke sana besok. Suara Kai berhenti datang dan Kasa juga menyingkirkan batu giok itu dengan senyum puas di wajahnya yang cantik. Paman Kai adalah seorang pangeran. Dia pasti bisa mewakili keluarga kerajaan ketika dia datang ke sini dan dia mungkin bisa menawarkan cukup banyak syarat. Yun Feng, bagaimana Anda bisa berdiri teguh di bawah godaan keluarga kerajaan di usia Anda? Ketika Anda mulai bekerja untuk keluarga kerajaan, saya pasti akan menyelesaikan skor ini. Keesokan paginya, konvensi penilaian level akan segera dimulai lagi. Suasana hari ini jelas lebih berapi-api daripada kemarin. Poin terpenting dari kompetisi hari ini adalah tantangan dari tim Mercenari Maple Merah. Pagi-pagi sekali, Mercenari Union menyambut pemukul berat lainnya. Pangeran Kai dari keluarga kerajaan Karan datang sendiri. Zheng Ran menyambutnya dengan senyuman. Melihat Pangeran Kai terburu-buru ke sini, yang membuatnya terlihat lelah, Zheng Ran tentu tahu apa yang direncanakan keluarga kerajaan Karan. Selamat datang Yang Mulia. Saya minta maaf karena tidak menyapa Anda di luar. Zheng Ran membungkuk sedikit. Kai segera membantu Zheng Ran berdiri. Tidak, bagaimana Tuan Zheng Ran bisa membungkuk seperti ini? Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Garis tawa di sudut mulut Zheng Ran sangat jelas. Ketika Kasa melihat Kai tiba, mau tak mau dia merasa jauh lebih bahagia. Ada sedikit arogansi dalam tatapannya ketika dia melihat Zheng Ran. Pangeran ada di sini sekarang. Akankah Mercenari Union masih menolak untuk membiarkan Mage pergi? Zheng Ran tentu saja melihat tatapan Kasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak perlu baginya untuk berdebat dengan anak seperti itu. Orang dengan identitas seperti dia tidak akan keberatan dengan perilaku naif semacam ini sama sekali. Meskipun Kasa agak dewasa sebelum waktunya, dia tidak tahu apa arti Mercenari Union bagi Kekaisaran Karan. Mercenari Union adalah makhluk yang sangat besar. Meskipun sebidang tanah ini milik Kekaisaran Karan, keluarga kerajaan Karan harus keluar dari sini cepat atau lambat jika Mercenari Union ingin bergerak. Kasa mengira Kai akan bisa membuat Yun Feng meninggalkan Mercenari Union. Sejujurnya, ini adalah harapan yang tidak realistis. Kai tentu mengerti ini juga, jadi dia tidak bertindak terlalu keras ketika dia datang ke sini. Jika dia masih menunjukkan superioritas dan temperamen keluarga kerajaan di Mercenari Union, dia hanya akan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Ini bukan cara untuk berurusan dengan Mercenari Union. Jadi, Kai telah rendah hati sejak dia datang dan dia tampak mudah didekati ketika dia berbicara dengan Zheng Ran. Hal ini membuat Kasa sangat frustasi. Dia pikir pamannya akan datang untuk meminta Mage dengan arogan dan dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Zheng Ran dan Kai sedang mengobrol. Meskipun mereka berdua berbicara tentang banyak hal di sepanjang jalan, mereka berdua tahu betul apa yang mereka cari. Zheng Ran mengobrol santai dengan Kai sambil tersenyum. Tak satu pun dari mereka menyebut penyihir itu. Anak itu terdaftar di Mercenari Union dan keluarga kerajaan ingin mencurinya setelah melihat manfaat seperti itu. Bahkan tidak memikirkannya. Bab 125, bertarung melawan kelompok tentara bayaran Serigala Jahat 3. Kasa mengatakan bahwa seorang penyihir bergabung dengan Mercenari Union. Kai berkata di peron dan dengan santai melihat ke bawah. Kerumunan tentara bayaran membuat keributan suara. Ya, Mercenari Union cukup beruntung. Zheng Ran menyilangkan tangannya saat dia duduk di kursi dengan santai sambil tersenyum. Penyihir bukan masalah besar. Berapa banyak yang Anda inginkan, Tuan Zheng Ran? Anda hanya bisa memberitahu saya, kata Kai. Dia cukup sombong. Zheng Ran melihat ke bawah tanpa menoleh atau menjawab. Sekarang Mercenari Union memiliki penyihir, Anda tidak perlu khawatir tentang kami, Yang Mulia. Wajah Kai berkedut. Dia benar-benar diberi bahu yang dingin. Tentara bayaran dari Mercenari Union semuanya adalah warrior, dan tiba-tiba, ada seorang mage. Ini agak tidak pantas. Bukankah begitu, Tuan Zheng Ran? Ketika Zheng Ran mendengar ini, dia masih tersenyum. Yang Mulia, maksudmu Mercenari Union seharusnya tidak menerima penyihir. Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi penyihir ini harus tinggal di suatu tempat. Oh, dan di mana itu? Kai tersenyum. Tentu saja, tempat di mana penyihir ini ingin pergi. Ketika Zheng Ran mendengar ini, dia perlahan menoleh ke samping. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak bertanya langsung kepada penyihir itu, Yang Mulia? Kai sedang menunggu Zheng Ran untuk mengatakan ini.
Dia hanya ingin memburu penyihir dengan adil dan jujur. Jika penyihir itu setuju, Zheng Ran tidak akan bisa menghentikannya. Haha, Tuan Zheng Ran, jika kamu berkata begitu, lebih baik aku menerimanya daripada menolakmu. Zheng Ran berbalik dan perlahan bangkit. Silakan nikmati kompetisi hari ini, Yang Mulia. Kasa juga mendengar mereka dari samping dan mau tak mau dia merasa senang. Dia khawatir Mercenary Union tidak akan memberi Paman Kai kesempatan untuk bertemu langsung dengan mage, tapi sekarang, itu bagus. Mercenary Union membuat saran ini sendiri. Dengan Paman Kai kali ini, bagaimana bisa ada masalah? Tentara bayaran, kemarin adalah hari yang antusias. Aku yakin kamu pasti senang juga. Zheng Ran berdiri di peron dan berkata perlahan. Suaranya bergema di sekitar alun-alun dengan jelas saat sorak-sorai meledak dari semua tentara bayaran, membuktikan kegembiraan mereka. Hari ini akan menjadi hari yang paling menarik dari penilaian level dan pertempuran akan menjadi yang paling intens. Tantangan bintang 3 hingga bintang 5 akan diadakan hari ini. Saya berharap semua kelompok tentara bayaran dapat memperoleh hasil terbaik dalam tantangan. Konvensi sekarang dimulai. Setelah pengumuman Zheng Ran, ada sorakan lagi di alun-alun. Juri di sebelah setiap ring mengumumkan nama penantang dan yang ditantang. Kelompok tentara bayaran melompat ke atas ring satu persatu, memulai persaingan ketat mereka. Menurut aturan level, tantangan dari kelompok bintang 3 dimulai terlebih dahulu. Ini juga alasan mengapa orang-orang sudah sangat bersemangat begitu konvensi dimulai. Fitch, Murong Yuntian dan Kasa di mimbar semua menatap cincin itu dengan tegas dengan sedikit antisipasi di wajah mereka. Fitch, sepertinya kamu punya tim favorit. Kai duduk di sebelah Fitch dan melihat bahwa pria parubaya ini, yang selalu serius, secara mengejutkan memiliki sedikit antisipasi dan kegembiraan di wajahnya sekarang, jadi mau tak mau dia merasa penasaran. Perhatikan baik-baik, Murong Yuntian juga seperti ini, begitu juga keponakannya. Fitch tertawa terbahak-bahak dan tidak menyembunyikan emosinya sama sekali. Kai, kamu terlambat sehari. Pertarungan kemarin luar biasa. Kai mengerutkan kening dan juga mengerti apa yang Fitch bicarakan. Apakah kamu berbicara tentang penyihir level 6 itu? Fitch mengangguk. Hanya melihat. Anda akan segera melihatnya dalam tantangan bintang 3. Kai merasa sedikit terkejut setelah mendengar itu. Penyihir level 6 berada dalam kelompok tentara bayaran bintang 3. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap cincin-cincin di alun-alun. Penyihir itu sangat menarik. Tim Mercenary Maple Merah menantang grup Mercenary Serigala Jahat. Seorang hakim berteriak dengan ekspresi bersemangat dan dia juga sangat senang dalam pikirannya. Sejujurnya, dia sudah lama menantikan pertarungan ini dan dia tidak sabar menunggu kompetisi grup lain segera selesai. Ini adalah puncaknya. Suara juri langsung dibanjiri sorak-sorai. Beberapa tentara bayaran berdiri, melambaikan tangan dan meneriakkan satu nama. Maple Merah, Maple Merah. Maple Merah. Apakah tim tentara bayaran Maple Merah sepopuler ini? Kai sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Tentara bayaran di tempat itu semua meneriakkan nama ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Bukankah tim tentara bayaran Maple Merah hanyalah kelompok tentara bayaran bintang 3? Kai, tim Mercenary Maple Merah adalah kelompok tentara bayaran bintang 3 yang mage bergabung. Mereka tampil brilian kemarin. Fitch menjelaskan di samping saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan tak terkendali, berharap bisa melihat lebih jelas. Begitu, mata Kai juga beralih ke cincin itu saat tatapan semua orang berkumpul di sana, seolah-olah itu adalah satu-satunya cincin di alun-alun. Tim dari dua kelompok tentara bayaran, bersiaplah untuk pertempuran. Juri pun berteriak lebih semangat setelah mendengar sorak-sorai itu. Dia memanjangkan lehernya dan berteriak dengan matanya yang sedikit merah juga. Dalam semua teriakan keras, tidak ada yang memperhatikan suasana kelompok tentara bayaran serigala jahat. Awan petir kecil melayang di langit yang cerah. 3 komandan duduk di sana dengan wajah panjang, tetapi mereka masih menekan emosi mereka secara diam-diam. Melihat cincin itu, ada satu pikiran di benak ketiga komandan. Penyihir itu akan absen hari ini. 5 prajurit dari Evil Wolf Mercenary Group berjalan kering dengan tatapan kotor. Penonton di sekitar alun-alun sepertinya mengabaikan mereka secara langsung dan terus meneriakkan nama tim Mercenary Maple Merah. 5 master dari grup Mercenary Serigala Jahat semuanya berada di level 6 atau lebih tinggi.
Yun Feng benar. Yang memiliki level tertinggi di antara mereka berada di level 7. Jika grup mercenari serigala jahat tahu apa yang akan dilakukan tim mercenari Maple Merah kepada mereka selanjutnya, ketiga komandan mungkin akan naik ke ring sendiri. Daripada grup bintang 5, musuh terbesar grup mercenari serigala jahat adalah tim mercenari Maple Merah. Brengsek, kami akan membiarkanmu berteriak dan membiarkanmu berteriak. Ketika mage dari Red Maple Mercenary Team tidak muncul, aku akan melihat apakah kamu masih berteriak. Prajurit level 7 bergumam. Apa yang dia katakan membuat beberapa orang lain tertawa dan mereka semua melihat ke depan dengan niat jahat. Anggota tim mercenari Maple Merah masih belum tiba, tetapi mereka percaya bahwa bahkan ketika mereka datang, tidak akan ada 5 dari mereka. Tanpa penyihir itu, bagaimana tim mercenari Maple Merah masih bisa mengalahkan mereka dengan ampas itu? Bab 126, bertarung melawan kelompok tentara bayaran serigala jahat 4. Tim tentara bayaran Maple Merah. Hakim melihat bahwa sisi tim mercenari Maple Merah kosong dan dia tidak bisa menahan perasaan takut di benaknya. Mereka tidak akan datang pada saat-saat terakhir seperti yang mereka lakukan kemarin, bukan? Hatinya. Di sini, sebuah suara terdengar saat Zhao Mingqi berjalan keluar sambil tersenyum. Di belakangnya adalah barisan yang dimiliki Red Maple Mercenary Team kemarin. Hakim tidak bisa menahan napas dalam-dalam setelah melihat ini. Dia melirik tim sedikit dan menemukan bahwa Yun Feng tidak ada di sana. Hanya ada 4 dari kalian, Hakim dengan ramah mengingatkan mereka. Zhao Mingqi tersenyum dan tetap diam, sementara 5 prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat di seberang mereka tertawa terbahak-bahak seperti tidak ada orang lain di sini. Zhao Yan di belakang Zhao Mingqi memutar matanya ketika dia melihat wajah 5 anggota kelompok tentara bayaran serigala jahat. Mereka benar-benar sekelompok idiot. Penonton di sekitar juga mencemooh. Di mana penyihir itu? Mengapa penyihir yang luar biasa itu tidak ada di alun-alun? Ketika 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat melihat adegan ini, mereka semua menunjukkan senyum ganas. Penyihir itu memang tidak ada di sini. Sepertinya operasi mereka tadi malam berhasil. Hahaha, tim mercenari Maple Merah, kali ini kamu kalah. Ketiga komandan tidak bisa tertawa lama. Mereka hanya merasa bahwa bayangan hitam melintas di depan mereka. Setelah melihat dengan ama, ekspresi mereka bertiga tiba-tiba berubah. Serigala serakah segera ingin menyerang, tetapi komandan menghentikannya. Apakah kamu senang melihat aku tidak ada di sini? Yun Feng berdiri di depan 3 komandan. Senyum dewasa muncul di wajahnya yang polos. Menghadapi 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat, Yun Feng seperti pembangkit tenaga listrik yang melihat segala sesuatu dari atas. Ketiganya hanyalah semut. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat duduk di sana, menatap Yun Feng di depan mereka, saat urat biru muncul di leher mereka. Bagaimana itu mungkin? Dia seharusnya tidak berada di sini. Apakah dia tidak peduli dengan kehidupan ayahnya? Komandan. Seorang tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran serigala jahat berlari, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tergagap. Apa yang salah? Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat berteriak dan tentara bayaran itu dengan cepat berlari. Dia melirik Yun Feng dan segera membuang muka, berbisik lembut di telinga ketiga komandan, mati. 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat langsung tampak lega setelah mendengar itu. Salah satu dari mereka tersenyum dengan makna yang dalam. Bagus, bagus sekali. Tubuh tentara bayaran itu kemudian bergetar ketika mendengar itu. Dia berbicara lagi dengan lembut, Komandan, ini anak buah kita. Orang-orang kita, sudah mati. Apa? Mereka bertiga melebarkan matanya dengan marah. Grup mercenari serigala jahat mengirim master level 7 mereka. Mereka sudah mati. Bagaimana itu mungkin? Menurut penyelidikan, Yun Jing hanyalah seorang prajurit level 5. Master level 7 mereka tidak bisa membunuh prajurit level 5, dan malah terbunuh. Mungkin keluarga Yun memiliki kartu di lengan baju mereka. Mereka patah hati karena kehilangan 3 prajurit level 7. Grup mercenari serigala jahat benar-benar menghadapi pukulan ganda kali ini. Aku telah meremehkanmu, Yun Feng. Seorang komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat berkata jahat dengan kekejaman muncul di mata hitamnya. Yun Feng tertawa dan memberi mereka bertiga senyum licik. Aku akan memberimu kesempatan, kata Yun Feng saat tubuhnya tiba-tiba melintas dan berlari menuju ring seperti seberkas cahaya, berdiri di sana dengan mantap.
Zhao Mingqi tersenyum lembut, "Nona, apa yang harus kita lakukan?" Yun Feng melirik kelima prajurit yang tercengang di sisi yang berlawanan dan berkata dengan lembut, "Kalahkan mereka sekeras yang kamu suka. Sudah waktunya bagi tim mercenari Maple Merah untuk menyelesaikan skor." Petik 2. Pikiran empat prajurit lainnya bergetar setelah mendengar ini. Ketika penonton melihat Yun Feng muncul, mereka bahkan berteriak dengan nyawa mereka. Di bawah tatapan fanatik ratusan pasang mata, Hakim mengangkat kedua tangannya dan berteriak dengan wajah memerah. Pertempuran antara Red Maple Mercenary Team dan Evil Wolf Mercenary Group dimulai. Maple merah, Maple merah, Maple merah. Saat Hakim mengumumkan dimulainya pertempuran, semua orang di tempat itu tidak bisa duduk lagi. Mereka semua bangkit dari tempat duduk mereka dan melambaikan tangan. Tentara bayaran yang sangat tak kenal takut ini melepaskan segalanya dan berteriak dengan kekuatan penuh mereka saat ini. "Nona, saya naik." Wang Ming tersenyum rendah hati pada Yun Feng dan senyum lebar muncul di wajahnya yang kasar. Zhao Yan tertawa terbahak-bahak. "Paman Wang, buat awal yang bagus." Wang Ming tertawa. "Baiklah." Yang lain juga menatap Wang Ming sambil tersenyum. Wang Ming melompat dan mendarat di ring dengan mantap. Yun Feng melihat tubuh lebar Wang Ming di samping. Red Maple Mercenary Team awalnya berencana untuk kalah dalam dua pertarungan pertama, tapi dilihat dari situasi saat ini, sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung. Bahkan jika mereka ingin kalah, itu tidak akan mudah. "Maple merah, tidakkah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong karena kamu memiliki seorang penyihir di sini? Aku akan membuka matamu hari ini." Prajurit level 6 melompat ke atas ring. Wang Ming masih terlihat tegak. Tubuh prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat yang muncul memang sebanding dengan tubuh Wang Ming. Wang Ming tertawa terbahak-bahak. "Trik apa yang kamu miliki? Tunjukkan kepadaku." Prajurit level 6 dari Evil Wolf Mercenary Group tertawa keras. Dia tahu bahwa Wang Ming di sisi yang berlawanan sekuat dia. Jika mereka berdua bertarung hanya dengan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa menang, tapi tidak, "Baiklah, akan kutunjukkan padamu." Prajurit level 6 tertawa liar saat dia tiba-tiba mengeluarkan palu raksasa. Permukaan tubuh hitam palu bersinar dengan kilau hitam dan ada 4 kristal binatang ajaib di satu sisi palu raksasa. Itu, senjata dengan 4 lubang dan 4 kristal. Orang-orang di sekitar alun-alun semua tersentak. Mereka terkejut dengan senjata yang dikeluarkan prajurit ini. Senjata dengan 4 lubang dan 4 kristal, berapa biaya untuk membuatnya? Grup tentara bayaran serigala jahat benar-benar menghabiskan banyak waktu kali ini. Ekspresi Kai sedikit berubah saat melihat ini. Fitch dan yang lainnya juga merasa gugup. Senjata dengan 4 lubang dan 4 kristal ini akan menjadi dorongan yang sangat kuat ketika berada di tangan prajurit level 6. Dia bahkan akan bisa bertarung dengan seorang prajurit di puncak level 6. Wang Ming baru saja mencapai level 6 belum lama ini, jadi celah antara kekuatan mereka berdua segera muncul ketika Evil Wolf Mercenary Group mengeluarkan senjatanya. "Pak, Zheng Ran, apakah menurutmu Wang Ming akan menang?" Kai sedikit memalingkan wajahnya ke samping dan menatap Zheng Ran, yang sejak awal tersenyum dengan tenang. Zheng Ran tertawa. "Anda akan lihat, Yang Mulia." Ketika Kai mendengar ini, dia hampir memutar matanya. Dia duduk lagi dan mau tidak mau bergumam dalam benaknya, "Meninggalkanku dalam ketegangan." Hahaha. Bahkan jika Anda memiliki seorang penyihir, lalu bagaimana? Bahkan jika dia di level 6, lalu bagaimana? Apakah kamu melihat itu? Itu adalah senjata dengan 4 lubang dan 4 kristal. Apakah tim mercenari Maple Merah memiliki kristal binatang ajaib? Wang Ming, menyerah saja. Prajurit level 6 dari kelompok tentara bayaran serigala jahat berteriak ke udara, sementara 4 prajurit lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Adapun anggota tim mercenari Maple Merah, mereka semua menatap grup mercenari serigala jahat seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok orang bodoh.